Kayaknya kurang semangat nih Kak Ica. Kita sapa lagi ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Yeay. Apa lagi, Bud? Kayaknya kita harus nanya kabar nih Kak Ica. Iya. Kakak mau nanya ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat nih. Iya, kurang semangat. Harus coba lagi. Iya. Ayo sama-sama nih ya Kak Ica. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus. Belum dijawab, belum dijawab. Belum dijawab ya. Ini ikutin Kakak Ica ya, Kakak Ica yang jawab, Kakak yang nanya. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. No, siapa takut? Ya, kita nggak boleh takut sama iblis, oke? Jadi kita sebelum memulai ibadah kita, adik-adik harus Berpakaian yang rapi pastinya ya kan Kak? Iya, karena kita mau memuji Tuhan memuji ya kan? nama Tuhan. Apalagi tuh Kak? Baru adik-adik harus fokusnya ke kakak Putri sama Kak Ica. Iya, siapapun yang ada di kamera harus tetap fokus. Kalau ada Amang Pendeta, harus dengerin Amang Pendeta. Kalau ada Amang Sintua, harus dengerin Amang Sintua. Ya Jangan kan, pegang yang lain-lain ya. Iya, jangan lupa ajak mama sama bapaknya untuk ibadah sama-sama sama adik-adik, oke? Oke? Dan jangan lari-lari. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada baiknya kita saat teduh dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, oke? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Amin. Oke, kita bernyanyi. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya.
mulai dari yang pertama. Oh, yang pertama. Tapi kamu tidak hafal. Gimana, Kak Ika? Tenang, kan kita panggil kakak kita Kak Yuli. Ih, Kak Yuli ya? Iya, kakak panggil ya. Kak Yuli. Ih, kok nggak ada saksi? Kayaknya harus berdua ya. Iya, harus sama-sama nih. 1, 2, 3. Kak Yuli. Kok nggak datang juga? Lagi, Ika lagi. Kita harus semangat kan? Kak Yuli. Wah, Kak Yuli, kami mau diajari tahun yang pertama. Taurat yang pertama nih. dengerin ya adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik, minggu ini kita pelajari 1 hukum Taurat. Minggu depan harus sudah hafal dan akan kita perbanyak ke depannya. Oke adik-adik? Oke. Makasih Kak Yuli. Makasih Kak Yuli. Jadi adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan Alkitabnya ya. Dan tetap tenang, Jangan lari-lari. kita bernyanyi baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, kalau mampu, berikan hati. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu. Mari kita berdoa, semua anak-anak sekolah minggu, supaya yang ada di rumah masing-masing tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga yang maha kasih, penyayang, pemurah, penolong dan pelindung, yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami hingga pada saat ini. Kami masih bisa menarik nafas kami di waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami tidak bisa bersama dengan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini, oleh karena virus corona yang masih menjangkiti umat manusia. Ya Tuhan, kiranya dengan ibadah live streaming ini, Kau memberkati dan menyertai kami. Roh Kudus-Mu menaungi kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu seluruhnya setia kepada Engkau di dalam hidupnya sehari-hari, di dalam tempat bermainnya, di dalam sewaktu belajar juga. Mereka senantiasa taat kepada Engkau dan rajin berdoa, rajin bernyanyi. Kaulah yang melawat mereka, yang membimbing mereka. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bimbing, arahkanlah kami, supaya kami mengerti akan keagungan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menaungi kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada seluruh anak-anak sekolah minggu GKB Tanjung Piayu, dan kepada setiap yang mendengarnya dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Amin. Shalom bagi kita semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu
yang sekarang berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dan kehidupan, sehingga pada saat ini kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa bersama di gereja Tuhan ini oleh karena keadaan, karena virus corona. Tentu anak-anak sekolah minggu pasti tahu seluruhnya itu. Diliburkan dari sekolah, itu juga karena COVID-19 atau virus 19 yang masih ada saat ini di muka bumi ini. Bukan hanya di Batam dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga, di negara-negara maju, di negara-negara besar, virus itu juga ada. Sehingga banyak manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, puji Tuhan, kita bisa masih bertatap muka walaupun lewat live streaming ini. Kiranya anak sekolah minggu juga penuh dengan sukacita. Amin. Ya, kami yakin bahwasanya anak sekolah minggu mengaminkan di rumahnya masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari semua anak sekolah minggu yang berada di rumahnya masing-masing membuka Alkitabnya, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-13. Semuanya anak sekolah minggu untuk membaca atau mengikuti di dalam hati. Kami di sini, Mang Penatua akan membacakan untuk kita, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa-bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan kepada seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini berada di rumah masing-masing.
kita bisa saling bertatap muka lewat live streaming ini dan melaksanakan ibadah secara live streaming. Demikian juga dengan seluruh guru-guru sekolah minggu yang menaikkan lagu pujian, nyanyian di dalam ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga supaya anak-anak sekolah minggu tentunya tidak lupa, tentunya anak-anak sekolah minggu semuanya tidak lupa berdoa dan tidak lupa membaca kitab suci dan tidak lupa bernyanyi. Walaupun ibadah secara live streaming atau secara online, tetapi untuk memuji Tuhan harus sepanjang hidup kita. Bukan hanya harus ibadah di gereja bersama-sama baru kita memuji Tuhan. Tapi di dalam ibadah secara online ini kita yakini dan pasti percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Di mana kita juga pada saat ini tentu anak-anak sekolah minggu sehat, diberikan kekuatan, kiranya tekunlah berdoa kepada Tuhan sehingga anak-anak sekolah minggu juga nanti bisa cepat menghadiri ibadah sekolah minggu, juga di dalam sekolahnya masing-masing yang sudah tertinggal hampir lebih 2 bulan ya. Nah, firman Tuhan tadi telah kita baca, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua, yang 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi, yaitu tentang Pentakosta. Pentakosta tentu anak-anak sekolah minggu sudah ada yang mengetahui bahwasanya Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Dan pada saat itu, yaitu murid-murid Yesus berada di Yerusalem, mereka menantikan yaitu turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Nah, Roh Kudus itu tentu mungkin anak sekolah minggu mengetahui, yaitu berupa lidah api. Sewaktu turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, dan lidah api itu berada di atas kepalanya. Nah, itu menandakan Roh Kudus menaungi dia. Roh Allah menaungi, yaitu murid-murid Yesus. Roh Kudus juga bisa digambarkan seperti, yaitu merpati. Merpati seperti di waktu Yesus dibaptiskan, hinggap di atas kepala Yesus, yaitu merpati. Itu Roh Allah yang mendiami Yesus sendiri. Demikian juga Yesus sungguh mengasihi murid-muridnya, dan pada saat itu mereka dinaungi Roh Kudus dan mereka mengerti bahasa-bahasa di luar bahasa yang mereka mengerti, di luar bahasa ibunya, di luar bahasa sehari-hari. Contohnya bahasa-bahasa yang mengerti itu tertulis tadi di ayat yang ke-9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Mereka mengerti bahasa-bahasa yang lain. Tentu kepada anak sekolah minggu, kalau ingin belajar bahasa yang lain di luar daripada bahasa Indonesia, mungkin sangat sulit ya, yaitu bahasa Inggris contohnya, atau bahasa Jepang, atau mungkin bahasa Korea, atau bahasa Jerman, Spanyol, Prancis. Tentu itu harus dengan banyak belajar, banyak membaca. Tidak mungkin tiba-tiba sewaktu ingin dia untuk mengetahui bahasa Prancis, besok pagi langsung mengerti setelah dia tidur. Tidak mungkin. Kecuali seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, turun Roh Kudus kepada yaitu murid-muridnya, sehingga mereka mengerti bahasa yang lain. Itu tujuannya semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu
juga harus menjadi saksi. Mereka mengerti banyak bahasa itu untuk apa? Memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus umat manusia. Mereka memberitakan kabar sukacita itu kepada seluruh manusia-manusia dan kepada seluruh bangsa-bangsa di luar daripada daerah mereka. Tapi pada saat itu orang-orang yang hadir, yang berada, orang-orang Yahudi yang saleh yang berada di Yerusalem, di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi adik-adik, tadi kita kan telah menerapkan khotbah nih. Nah, tema kita minggu ini adalah Pentakosta. Apa sih artinya Pentakosta, Pak Putri? Pentakosta itu kaitkah? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga. Atau bisa juga kaitkah? Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik, arti Pentakosta itu harus dipahami ya. Oke, jadi sekarang kakak mau bagi ayat hafalan nih. Ayat hafalan kita diambil dari mana, Kak? Nah, tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih Kak Ica. Ayat hafalannya harus dihafal dan dikirim ke komentar di bawah video ini. Tapi harus berupa video. Nah, jangan lupa dihafal ya. Jadi, ayat hafalan kita minggu depan adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi adik-adik, sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Firman Tuhan
untuk menghantarkan kita, memberikan persembahan kita pada saat ini, yaitu tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Semua anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.